Komika ini lahir di kota Cilacap. Ia juga adalah seorang pedagang nasi goreng di daerah Tangerang Selatan. Pada babak eliminasi, ia mendapatkan super pas dari salah satu juri karena dinilai mempunyai pesona yang menggelitik. Langsung saja kita sambut Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalin, nama saya Soleh, saya tukang nasi goreng. Kemudahan era digital memudahkan semua orang. Saya merasakan betul manfaatnya. Setelah saya pakai Gojek, alhamdulillah pelanggan saya tuh banyak, jadi lebih rame. Dulu mah sepi banget. Kadang-kadang sehari nggak ada yang beli, sedih, udah nggak dapet duit, tagihan banyak, bini kesurupan. Sekarang padet. Kegiatan saya kalau nggak goreng ya nuang minyak. Tapi karena kemudahan era digital ini membuat saya nggak mampu ngontrol secara penuh anak saya yang pacaran. Udah saya larang nggak ketemuan, video callan. Bilangnya keluar sebentar, janjian. Tapi yang lebih ngeselin lagi, ketika saya tahu ternyata pacarnya hobinya kebut-kebutan pakai motor, nggak pakai helm. Kan bahaya. Anak saya diajak, saya nggak diajak. Maksud saya, helm itu penting, melindungi kepala kita dari benturan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di jalan. Coba kalau lagi bawa motor, tiba-tiba jatuh, kepala kebentur aspal. Sedangkan kita tahu, kepala ini banyak organ penting. Kayak tetangga saya tuh, gara-gara bawa motor nggak pakai helm, jatuh, kepala kebentur aspal. Akibatnya, sekarang dia buta, budek, gegar otak. Kasihan banget hidupnya. Udah buta, budek, gegar otak. Tapi yang lebih kasihan lagi, keluarganya. Jadi dilema, harus memilih antara ngobatin telinga dia, masukin dia ke rumah sakit jiwa, atau nyuruh dia dagang kerupuk. Kemudahan era digital ini juga memudahkan para petani di kampung saya. Di Cilacap, wah anak mudanya milenial, tani semua. Pegangannya HP sama nyangkul, mau pakai traktor Firman sambil headset. HP-nya di rumah. Kalau anak muda yang di kota pakai HP buat download apa? Cacing. Kalau di kampung saya, anak mudanya megang HP buat download Firman Online Store. Buat apa? Nyari cacing. Tapi kemudahan era digital ini juga membuat saya mampu menyimpan rahasia dalam HP. Tapi gara-gara HP juga saya jadi sering berantem sama bini. Rahasia saya kebongkar. Tapi yang namanya rumah tangga berantem itu biasa. Yang penting jangan main pukul. Bini minta main dipukul, nggak boleh. Saya kalau berantem paling banting pintu. Nah, di balik pintu ada istriku. Bini saya ini ngambekan. Dikit-dikit ngambek, minggat, pergi. Pernah nih, bini saya ngambek, pergi, nenteng koper. Saya kejar dong. Saya tarik kopernya, saya bawa masuk, saya buka kopernya, saya isi, masih kosong. Kalau mau minggat isi dulu dong, jangan bercanda. Nama saya Soleh, terima kasih. Anjing itu lucu banget. Coki dulu. Lu yang paling sering banyak ketawa soalnya. Apalagi pas bagian orang buta, kenapa? Enggak. Anda langsung ngakak. Kepanjangan, Pak. Tadi kan dia cerita. Tidak. Nah, nih, gue jelasin dulu. Pak Soleh, sudut pandangnya kita setuju dulu sama-sama unik. Ya. Karena cuman dia yang satu-satunya tukang nasi goreng. Ya iya dong. Perasaan banyak tuh nasi goreng. Di kompetisi ini dong. Oh, yang ngomong dong. Kalau di Cilacap mungkin banyak. Dia Ya. yang ke 307. Udah, gak usah disebut. Yuk, 300 berapa? Di penderita sama Rispo lu. Habis itu, menurut gua ya, saran buat Pak Soleh. Pak Soleh percayalah, Pak Soleh adalah komika yang bagus.
saran dari gua supaya jadi lebih bagus lagi, coba beberapa di trimming aja Pak. Atau kalau misalnya Bapak nggak mau trimming materinya, dikasih half punch yang menarik. Kayak contoh tadi mengenai sekarang saya susah mengontrol anak saya. Iya. Apalagi setelah saya tahu kalau pacarnya suka kebut-kebutan gak pakai helm. Di otak ini kan banyak organ-organ yang ini. Itu nggak perlu ya itu ya? Iya, itu udah panjang gitu kayak tetangga saya jatuh udah buta. Udah ngebahas mengenai kebutaan, gangguan jiwa, geger otak. Punchline-nya terakhirnya Jual kalau dia kerupuk. buta, Jual geger kerupuk. kalau dia buta, gangguan jiwa dan geger otak, dia bingung duitnya mau dipakai kemana. Ngobatin matanya, bayar rumah sakit jiwa, atau jualan kerupuk, dilema tuh. Lucu banget sih kalau buat gue yang itu. Iya. Kalau lu Po? Jadi terlalu panjang menurut Terlalu Coki. panjang. Harusnya bisa di trimming lagi. Tapi- Oke, Regen. Yang terakhir lucu. Endingnya ya? Yang terakhir lucu. Waktu koper dibuka isinya tubuh mutilasi. Ya. Waduh. Hah? Gak ada kos. Gak ada cerita siapa ente. Gak ada Soleh yang mana? Soleh yang mana yang istrinya bawa mutilasi maksud? Serem banget. Kaget gue loh. Ente baru sekali sebelahan kan? Iya. Saya sudah sering, Pak. Gila ngeri banget lu. Tiba-tiba istrinya bawa koper mutilasi. Kalau nggak salah nggak dimutilasi. Nggak dimutilasi. Cerita aslinya nggak dimutilasi. Mayat doang. Sama aja lu berdua. Tapi kalau dari aku ya, Ya. sebenarnya banyak sekali premis yang relate sama dia, tapi larinya tuh jadi nggak jelas. Benar kata Coki tadi. Tiba-tiba anaknya pacaran, kebut-kebutan, cerita orang tetangganya gitu. Jadi, padahal kalau dia bahas yang soal istrinya itu lebih dekat dan lebih believable, harusnya bisa lebih lucu. Iya. Iya. Gitu. Kejauhan sih menurutku bahasannya. Silakan Regen. Karena Cilacap. Bukan, hei. Oh bukan. Coba kita cek dari sini ke Cilacap berapa Jangan. kilo? Nggak usah. Ya sambil Coki ngecek ente berapa? Gimana? Gak usah sambil joki ngecek, gak perlu juga. Gimana? Kalau menurut gua komennya mungkin hampir sama kayak Rio menurut gua. Komennya sambil emang Menurut gua justru gua kehilangan nasi goreng itu di sini. Hanya dibahas di depan doang sedikit tadi ya? Iya, yang itu Gojek tadi ya. cuman itu doang. Dia bahas alhamdulillah sekarang jadi banyak gitu. Cuman Ya menurut apa tadi punchline-nya itu ya? Nggak ada. kerupuk Ah iya nggak pancelannya. nggak tahu gua juga lupa maksud gua. Cuma cerita gara-gara ada online sekarang rame ya. Terus Ya udah menurut cuma gua gitu ya itulah pokoknya nggak tahu mau ada punchline atau enggak, tapi menurut gua kehilangan itu aja. Iya. Sebenarnya yang nganter dia itu kan ya cerita tentang nasi goreng Dan itu adalah identitas dia. Pak Soleh penjual nasi goreng. ya gitu. harusnya ya dia ya ketika ngebahas tentang anak sudut pandang pedagang nasi goreng. Gue bahkan berharap ketika dia ngebahas itu gimana rasanya ternyata cowoknya nih ngajak makan nasi goreng di tempatnya Pak Soleh gitu. atau ngajak makan nasi goreng di tempat lain. Iya, Itu juga lucu itu tuh. juga lucu. Atau Pengkhianat misalnya jadinya gitu ya. atau misalnya malam-malam nganter ceweknya Malah GoFood nasi goreng. bawa nasi Ceweknya goreng. Oke, lanjut Regen. Itu sih kalau gue sih Rispo itu. maju kan. Cok. Aneh lu cok gua. Udah gak usah ditanya. Emang apa? Waduh, udah pasti kemana-mana. Ya Udah. acar mah cowok lah. Ya kalau gue sih itu doang sih. Oke. Kalau gua sama, gua kan yang gua yang beriin Pak Soleh ini super pas di babak eliminasi karena bener yang kita suka dari Pak Soleh kan kita semua setuju bahwa yang kita suka adalah sudut pandangnya Ya. tentang nasi goreng dan anaknya, dan waktu itu yang membuat dia masuk sampai babak sekarang adalah itu. Nah, pada saat babak final itu yang kita rasa kehilangan itu sih. Jadi menurut gua sayang banget di babak sekarang. Semoga sih di babak kedua nanti materinya udah disiapin yang lebih baik. Jadi Ya. kita ya lumayan lah ngangkat poinnya. Amin. Po. Gua masih menyayangkan banyak jokes-jokes yang agak lumayan terlalu gampang dan receh, malah bisa gue bilang receh, kayak yang istri ngajak main itu Pukul, tadi, main pukul. dipukul gitu. Harusnya udah di final udah jokesnya Udah yang nggak ada bener-bener- jokes seperti itu ya harusnya ya? ya jokes-jokes seperti itu udah Oke. nggak ada. Langsung 100% digital.